Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang di channel kami Retro Second Lampung. Kali ini kita kedatangan customer motor Beat FI 2014 mengalami permasalahan di bagian CVT. Jadi keluhan customer, motornya ini tidak bertenaga dan suaranya sangat kasar di bagian CVT. Sebelum kita analisa lebih dalam, kita buka dulu cover CVT-nya menggunakan kunci 8. Dan pastikan bautnya terbuka semua. Kita kontrol bagian bawah ini, kadang sering kelewat nih, ada yang nyelip, harus benar-benar kita kontrol. Setelah terlepas semua, baru kita kumpulin bautnya. Setelah itu kita buka cover CVT-nya. Nah, baik, setelah CVT terlepas, ternyata sangat kotor sekali, mungkin jarang diservis, dan kita teliti kembali di bagian puli belakang dan di depan. Lumayan agak goyang, kocak space-nya, dan di asnya ini agak termakan tuh, terkikis sedikit. Dan kita lepas dulu untuk bagian puli belakang agar memastikan di bagian kampas ganda atau sering dibilang sprocket ini, kita lihat dulu ataukah masih bagus atau memang sudah termakan, karena setelah tadi kita teliti itu di bagian belakang ini, di bagian puli belakang ini itu sangat kasar suaranya, dan saat digas itu seperti kurang responsif dan kayak nggak nyangkut di gandanya, itu kayak nggak terbuka. Dan bener banget setelah kita buka, ini di loncengannya aja udah terlihat termakan tuh. Nah, ini kita lebih dekat. Nah, itu udah kemakan sama besi kayaknya tuh, udah agak gentong kayak gitu. Dan di kampas sprocketnya juga udah terlihat ini udah pernah diakal-akal nih, dilem kayaknya nih bekasnya nih tuh. Dari bahan aluminiumnya juga itu udah termakan. Nah, ini kampasnya tuh udah kayak pernah dilem, ditambahin gitu. Nah, sistem ganjel ini nih tuh, ini yang nyebabin motor nggak bertenaga. Oke, setelah itu kita buka dulu mur dari pengunci kampas gandanya, pelan-pelan aja. Dan setelah terbuka murnya, buka dulu kancingannya nih sama pernya. Nah, ini kita gunain bekas obeng, kita runcingin dulu biar gampang buat buka pernya. Ini obeng bekas yang udah nggak kepake nih, kita runcingin. Kita dulu penahan sepinya itu, kancingan dalamnya, dia ada kayak model sepi kayak gitu. Pelan aja. Hati-hati, awas untuk dalam membukanya itu, berhati-hati aja.
kita coba buka kampasnya yang lama dan kita bandingkan dengan kampas yang baru. Nah tuh, untuk ketebalannya aja udah jauh tuh, padahal ini udah diganjel tuh bekasnya. Nah ini yang baru. Untuk di wilayah saya, tepatnya di kampung nih, di pelosok, untuk spare part model kayak gini nih lumayan susah. Dan baiknya untuk pemasangan kampas ganda yang baru kita lumasi dengan oli, biar untuk sistem buka tutupnya itu mudah, nggak seret. Jadi ketika gas naik, untuk pembukaan sprocket itu lebih mudah. Biasanya kalau kampas yang biasa itu dia spesinya itu agak seret banget tuh. Ini saya lumayan dapat barang yang agak bagus, jadi barangnya itu presisi. Dan pastiin ketika pemasangan sprocket ganda, kita lihat di situ pengganjal karetnya, bantalan karetnya itu udah gepeng atau masih bagus. Kalau udah gepeng baiknya diganti, karena dia kan untuk penyangga kampas di dalamnya itu. Nah, kita pastiin semua terpasang dengan baik, kemudian kita pasang lagi penguncinya, sepi, dan pernya kita pasang. Kalau saran dari saya mending pakai bawaan orinya aja tuh pernya, karena dia tuh sistem springnya bagus, keras tapi nggak bantat pernya. Nah ini saya pakai yang masih bawaan orinya nih, per gandanya saya pasang. Untuk yang barunya nggak saya pasang, karena ini saya pakai yang spare part biasa yang ada di kampung aja, karena untuk cari yang ori itu agak susah, harus kita gas dulu ke kota. Oke, pastikan dalam pemasangan per itu terpasang dengan baik agar sistem kerjanya itu maksimal. Setelah itu kita pasang kembali penguncinya. Di situ ada ringnya, kita pasang lagi. Setelah ring baru sepi pengunci ring, agar nanti ketika kita pakai dia tidak lepas dari penguncinya. Setelah itu kita pasang kembali ke pulinya. Kalau sendirian kita bisa pakai cara kayak gini nih, pakai kaki aja, cuman hati-hati ya. Nah, dalam pemasangan murnya juga mending untuk awal pemasangan kita menggunakan tangan agar benar-benar dratnya itu terpasang dengan baik dan enggak slip dratnya. Nah, setelah kita udah pakai tangan, baru benar-benar udah kencang tuh presisi pengesetan sama tangan. Lalu setelah itu baru kita menggunakan kunci yang biasa kita pakai untuk pemasangan kampas ganda. Dan ini setelah terpasang dengan baik, kita cek kembali apakah ada kesalahan. Kemudian setelah itu kalau benar-benar yakin, kita pasang kembali. Dan untuk CVT yang tadi ini crankcase-nya sangat kotor, kita bersihin dulu nih untuk menjaga agar spare part bisa awet. Dan di sini juga kita bisa tahu untuk seal-sealnya ada yang bocor atau enggak gitu. Biasanya terjadi kotor kayak gini tuh sealnya tuh ada yang bocor, kalau enggak di bagian seal as puli belakang, kalau enggak di bagian as kruk yang di puli depan. Kita cek dulu seal-sealnya. Oke, dan untuk pemasangan kampas ganda ini tadi pangkokan ini udah saya amplas ya,
cuman tidak saya videokan agar video lebih cepat aja. Jadi ketika memang nanti terlihat mangkokan termakan, lebih baik kita ratakan dulu. Kalau memang udah dalam ya kita ganti gitu. Oke, ini pemasangannya ada ring dan mur. Untuk selanjutnya kita kencangkan kembali menggunakan kunci palang. Dan kita pasang lagi covernya nih. Dan sebelum pemasangan cover, alangkah baiknya kita kasih stempel dulu di bagian asnya, karena as ini tadi dia udah agak kemakan. Bagusnya tuh kita kasih seal bekas apalah gitu kan. Kalau nggak ada sealnya, kita bisa pakai bekas karet yang di gas LPG itu yang warna pink, kita selipin aja di asnya ini, lalu kita pasang baut-baut CVT, jangan sampai ada yang tertinggal, menggunakan kunci 8. Oke, dan terima kasih untuk yang udah mampir di channel Retro Second Lampung. Terus dukung channel kami agar kami selalu berbagi informasi. Lokasi bengkel kami ada di Poncowarno, Kecamatan Kalirjo, Lampung Tengah. Lokasinya agak di pedalaman. Oke, setelah pemasangan selesai, mari kita coba kita hidupkan kembali mesinnya. Apakah suaranya kasar atau halus? Oke, suaranya sangat halus dan suara kasarnya sudah hilang dan normal kembali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support dukung kami. Semoga mekanik Indonesia semakin jaya. Semangat selalu. Salam mekanik pemula. Izin untuk senior, mohon maaf. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.